dan Bapak dosen yang menonton video ini. Pada hari ini, kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi etika, hak, dan disiplin karyawan. Sebelum kami melanjutkan ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imadi Duta Priyana Rayana, NIM 210201427. Oke, yang pertama dari pokok bahasan dari materi kali ini adalah dasar-dasar perlakuan adil di tempat kerja. Yang kedua ada alat MSDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil. Yang ketiga mengelola privasi dan disiplin kerja karyawan. Yang keempat ada PHK, perputusan hubungan kerja. Swastiastu. Perkenalkan, saya Nagora Kadesyana Cityasari, NIM 21020143552. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai dasar-dasar perlakuan adil di tempat kerja. Yang pertama ada etika dan juga perlakuan adil di tempat kerja. Ada makna etika. Etika itu adalah prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seseorang individu ataupun kelompok, di mana prinsip-prinsip yang digunakan ini itu adalah untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka yang seharusnya. Lalu ada etika dan juga hukum. Hukum adalah pedoman yang jauh dari kata sempurna mengenai apa itu etika, di mana karena sesuatu yang mungkin saja sah secara hukum tetapi itu tidak benar, ataupun benar namun tidak sah secara hukum. Misalnya itu seperti seseorang pemberi pekerja itu memecat karyawannya yang telah berusia 38 tahun, di mana masa pekerjaannya dia itu adalah 20 tahun, namun dia memecat tanpa alasan atau tanpa pemberitahuan. Mungkin itu sangatlah tidak etis, tetapi masih sah secara hukum. Lalu ada hak karyawan dan juga kebijakan publika. Hak karyawan ini menurut titel 7 dari Civil Rights ACT, di mana dia itu memberikan hak kepada karyawannya untuk mengajukan tuntutan berupa tuntutan hukum terhadap pemberi pekerja. Jika pemberi pekerja itu meyakini telah didiskriminasikan karena rasnya. Berikut ada beberapa hak-hak pekerja tersebut. Yang pertama itu adalah hak cuti atau hak libur, yang kedua itu adalah hak sakit, yang ketiga itu adalah hak persetujuan untuk tidak menyaingi, yang keempat ada hak karyawan pada kebijakan pemberi kerja, yang terakhir itu adalah hak pendisiplinan dan juga lain sebagainya. Lalu ada kebijakan publik, di mana ini terdiri atas beberapa keputusan politik untuk menerapkan program untuk mencapai sasaran kemasyarakatan, seperti halnya memberikan hukum cuti sakit. Pemerintahan mengekspresikan kebijakan publik ini seperti pemilihan mereka ke dalam hukum dan juga regulasi yang mereka tetapkan. Materi selanjutnya itu adalah perlakuan adil di tempat kerja, di mana kondisi adil dalam lingkungan kerja itu adalah kondisi di mana para pekerja mendapatkan kesempatan dan juga perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu ada perlakuan yang tidak adil di tempat kerja. Seseorang yang mengalami perlakuan tidak adil di tempat kerja itu akan mengetahui bahwa hal tersebut atau hal ini itu demoralisasi, di mana perlakuan yang tidak adil ini dapat merusak moral dan juga meningkatkan stres ataupun dapat membawa pengaruh negatif terhadap kinerja mereka, di mana pemerintah menjamin para pekerja untuk mendapatkan hak dan juga perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti dalam yang pertama. Itu ada pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan dan juga tanggung jawab. Yang kedua ada pembagian gaji. Yang ketiga ada jenjang karir. Yang keempat ada diskriminasi gender. Lalu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlakuan adil di tempat kerja. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, itu mengatur mengenai ketenaga kerjaan. Lalu yang kedua, itu ada peraturan tersebut mencangkup hak setiap para pekerja untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya yang tertulis dalam pasal 86 ayat 1 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh itu mempunyai
Hak untuk memperoleh perlindungan atas kesempatan dan juga kesehatan kerja, moral, dan juga kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan juga martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan kinerja praktik SDM. Tanggung jawab sosial itu merujuk pada kejujuran dari perusahaan pada kualitas bagian-bagian yang dibangun ke dalam produknya. Itu pada kejujuran, etika, keadilan, dan juga kebenaran yang berhubungan tentunya dengan pelanggan, pemasok, dan juga karyawannya. Lalu ada penindasan dan juga viktimisasi, di mana penindasan ini itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada ketidakseimbangan kekuasaan, yang kedua ada maksud dan juga menimbulkan kerugian, yang ketiga itu ada pengulangan. Lalu ada membentuk perilaku etis di tempat kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat membentuk perilaku etis di tempat kerja. Yang pertama itu ada kelonggaran moral, yang kedua ada usia pekerja, yang ketiga ada tekanan pekerja, yang keempat itu ada tekanan dari atasan, lalu ada kebijakan dan juga kode etika, lalu ada penegakan, pengungkapan dugaan pelanggaran, kultur organisasi, dan yang terakhir itu adalah pengendalian kecurangan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Agus Juniarta dengan NIM 2102014366. Saya akan melanjutkan materi presentasi. Alat MSDM untuk mempromosikan etika dan perilaku adil. Manajer mempunyai berbagai alat manajemen sumber daya manusia yang dapat ia gunakan untuk memelihara etika dan perlakuan adil. Terdapat berbagai alat, yaitu diantaranya: satu ada alat seleksi, yang kedua ada alat-alat pelatihan, yang ketiga ada meningkatkan kinerja melalui SISDM, yang keempat ada alat penilaian kerja. Mengelola privasi dan disiplin kerja karyawan. Menurut Bejo Sastrowiroyo menyatakan bahwa disiplin kerja itu sendiri merupakan sikap menghormati, menghargai, patuh dan tetap taat terhadap peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan umum mengelola disiplin kerja adalah demi kelangsungan perusahaan sesuai dengan motif atau tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan kasus pengelolaan disiplin kerja diantaranya: 1. Agar para tenaga kerja menepati segala aturan dan kebijakan ketenaga kerjaan maupun peraturan perusahaan yang berlaku baik tertulis ataupun tidak tertulis, serta menjalankan perintah manajemen. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan dengan pelayanan yang semaksimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga, dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana perusahaan dengan baik. Pengelolaan disiplin karyawan dilakukan oleh perusahaan maupun berjalan sesuai dengan target dan sarannya. Terdapat 3 jenis disiplin kerja, diantaranya yang ke-1 ada disiplin preventif, yang kedua ada disiplin korektif, yang ketiga ada disiplin progresif. Mengelola privasi karyawan. Privasi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu psikologis dan fisikal. Pertama, psikologis ini biasanya menyangkut ide, prasarana pemikiran. Kedua, fisikal adalah sarana yang melindungi privasi psikologis. Privasi adalah keadaan di mana orang merasa aman dan
melakukan kehidupan personalnya di dalam rumah, pekerjaan, dan lain-lain. Privasi dalam tempat kerja salah satunya adalah memonitor email bawahan yang dilakukan oleh atasan melalui monitoring email pegawai. Maka perusahaan dapat dengan mudah mengetahui apakah pegawai memang benar-benar bekerja atau malah melakukan hal lainnya yang di luar pekerjaan pada saat jam kerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang PHK, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. A. Undang-undang terkait PHK. 1. Pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukan perhitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. B. Hal yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir. Menurut pasal 61 UU 13 2003 UU 11 2021, perjanjian kerja dapat berdiri atau artinya hubungan kerja berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, 3. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. C. Dasar pemberhentian. Ada 4 dasar pemberhentian, yaitu 1. Kinerja yang tidak memuaskan, 2. Perilaku yang tidak dapat diterima, 3. Tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan, 4. Perubahan persyaratan atau eliminasi pekerjaan. D. Proses pemberhentian pegawai. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut. A. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. B. Musyawarah pemimpinan serikat buruh dengan pemimpin perusahaan. C. Musyawarah pimpinan serikat buruh pimpinan perusahaan. D. Musyawarah pimpinan serikat buruh pemimpinan perusahaan. D. Musyawarah pimpinan serikat buruh pemimpinan perusahaan. E. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. E. Bentuk pemberhentian pegawai. A. Cuti. B. Pengangguran. C. Pengunduran diri sementara. D. Pemecatan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan kalian. Kami tutup dengan pesan.